Ketika masih kecil, pasti Mama sering mendengar kisah tentang dongeng Melin Kundang bukan? Bahkan, tak jarang hingga kini nama Melin Kundang si anak durhaka masih sering digunakan orang tua untuk jadi pengingat ketika anak tidak menurut. Cerita Melin Kundang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Melin Kundang sendiri menceritakan tentang seorang anak yang durhaka dan dikutuk menjadi batu. Selama pandemi COVID-19, Mama tentu harus memiliki cara untuk bisa menjadi orang tua sekaligus guru bagi anak-anak di rumah. Tetap semangat ya, Ma. Salah satu yang bisa Mama lakukan adalah membacakan dongeng agar bisa menstimulasi kecakapan berbahasa anak. Fantasi anak juga bisa dilatih sambil Mama menceritakan sebuah dongeng, termasuk cerita Melin Kundang dari Sumatera Barat. Yuk Ma, kali ini ceritakan tentang Melin Kundang yang telah pop Mama. Kamu rangkum di bawah ini pada si kecil ya. Hiduplah seorang janda bernama Manderubaya yang tinggal bersama anak laki-lakinya, Melin Kundang. Zaman dahulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Manderubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Melin Kundang. Manderubaya sangat menyayangi dan memanjakan Melin Kundang. Melin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Manderubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Melin jatuh sakit keras, hingga nyawanya hampir melayang namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat dewasa, Melin memohon untuk merantau agar dapat mengubah nasibnya dan ibunya. Saat Melin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan Melin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini. Temani ibu, ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Melin yang ingin merantau. Ibu tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, ujar Melin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita Bu. Izinkanlah, pinta Melin memohon. Manderubaya mengizinkan Melin untuk merantau, ia pun memberikan bekal nasi untuk Melin. Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu nak, kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati akhirnya Manderubaya mengizinkan Melin untuk pergi. Kemudian Melin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, katanya sambil menyerahkannya pada Melin. Setelah itu Melin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Manderubaya yang selalu mendoakan agar Melin selamat dan cepat kembali. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Manderubaya. Setiap pagi dan sore Manderubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. La selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku, Melin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda tidak pernah mendapatkan jawaban. Melin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun tak ada kabar, Manderubaya mendapat kabar Melin telah menikah dengan putri bangsawan. Bertahun-tahun Manderubaya terus bertanya namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Manderubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Melin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Manderubaya. Manda, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya? Ucapnya saat itu. Melin, cepatlah pulang kemari nak. Ibu sudah tua Melin. Kapan kau pulang? Rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa menyambut kapal yang datang. Terlihat sepasang anak muda yang berdiri di anjungan. Penduduk desa mulai berkumpul,
Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Manda Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Melin dari nahkoda itu, Melin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Manda Rubaya yang menghampiri dan memeluk Melin karena takut kehilangan anaknya lagi. Manda Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Melin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Melin terlebih dahulu menghampiri Melin. Langsung memeluknya erat Melin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Melin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Melin terkejut karena dipeluk oleh ibunya dan istrinya pun juga merendahkan Manda Rubaya. Melin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Melin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Melin tidak mengakui ibunya dan menendang Manda Rubaya hingga terkapar di pasir sambil menangis. Manda Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Melin, Melin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jati seperti ini, nak?" Melin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Melin menendangnya sambil berkata, "Hai, perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis, dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manda Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Manda Rubaya berdoa dengan hatinya yang pilu dan kemudian langit berubah menjadi gelap. Dilihatnya kapal Melin semakin menjauh. Ia tak menyangka Melin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya, Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Melin Kundang, aku mohon keadilan-Mu, ya Tuhan." Ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah, mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Datang badai besar yang menghantam kapal Melin Kundang dan tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuhnya. Tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Melin Kundang. Melin pun ketakutan luar biasa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Di pinggir pantai ditemukan batu yang menyerupai tubuh manusia. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Melin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Melin Kundang anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Melin Kundang. Kisah legenda Melin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil si kecil, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Itulah cerita dongeng Melin Kundang dari Sumatera Barat, si anak yang durhaka pada ibunya. Semoga bisa jadi pembelajaran ya untuk diceritakan ke anak-anak.